Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Andrea, NPM 18.1134.111.111. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu berjudul tentang penghargaan dan peran kepemimpinan dalam pengembangan organisasi Sekolah Dasar SD Negeri 06 Muara Sakai. Rumusan masalah, apakah sudah diterapkan bagaimana pemberian penghargaan atau reward kepada peserta didik pada proses pembelajaran pada SD Negeri 06 Muara Sakai? B. Bagaimana cara pemberian penghargaan yang benar dan tepat terhadap usaha belajar peserta didik di SD 06 Muara Sakai? Apakah ada kendala terhadap pemberian penghargaan kepada peserta didik di SD 06 Muara Sakai? Dan yang ke-D, apakah di SD 06 Muara Sakai telah melakukan penanaman jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi? Yang E, bagaimana cara pembentukan dan penanaman jiwa kepemimpinan kepada peserta didik di SD Negeri 06 Muara Sakai? Dan yang ke-F-nya, apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penanaman jiwa kepemimpinan beserta kepada peserta didik? Tujuan penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini berdasarkan ke berumusan masalah, yakni yang pertama untuk mengetahui mengenai pemberian dan penghargaan ataupun reward kepada peserta didik pada proses pembelajaran pada SD 06 Muara Sakai. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana cara pemberian penghargaan yang benar dan tepat terhadap usaha belajar peserta didik SD Negeri 06 Muara Sakai. Untuk mengetahui kendala terhadap pemberian penghargaan kepada peserta didik SD 06 Muara Sakai. Dan yang keempatnya untuk mengetahui apakah di SD 06 Negeri 06 Muara Sakai telah melakukan penanaman jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi. Dan yang kelimanya untuk mengetahui cara pembentukan atau penanaman jiwa kepemimpinan kepada peserta didik di SD 06 Muara Sakai. Dan yang keenamnya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penanaman jiwa kepemimpinan kepada peserta didik. Dan yang kecilnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama, satu, manfaat teoretik, yaitu A, untuk menambahkan referensi terhadap kajian sosiologi terkait. Yang B, sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenisnya yang dilakukan di masa yang akan datang. Yang keduanya yaitu manfaat praktis. Yang A, yaitu menambahkan pemahaman masyarakat umum maupun tenaga kependidikan bagaimana pengetahuan sosial berupa penghargaan yang dapat diberikan kepada peserta didik dan menanamkan jiwa kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Satu, pengertian reward. Penghargaan adalah satu bentuk imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Istilah reward berasal dari bahasa Inggris yang artinya hadiah, penghargaan, atau imbalan. Berikut definisi dan pengertian penghargaan dari beberapa sumber buku. Yang satu, menurut Ari Kunto 1993, reward adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena untuk mendapatkan prestasi dengan yang dikehendaki. Yang kedua, menurut Dijamarah, yaitu pada tahun 2008, reward adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan atau kenang-kenangan atau cenderamata. Yang ketiga, menurut Sastra Hadiwiryo, yaitu pada tahun 2009, reward adalah imbalan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut adalah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu menurut Lehman, yaitu pada tahun 2000, reward adalah sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Yang kedua yaitu jenis-jenis penghargaan. Menurut Mahsun 2026, terhadap dua jenis reward berdasarkan tujuan reward yang ingin dicapai. Yang pertama, penghargaan sosial, yaitu social reward. Penghargaan sosial berkaitan dengan pujian dan pengakuan diri yang diperoleh baik dari dalam maupun luar. Pujian dan pengakuan diri yang diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi. Penghargaan sosial merupakan faktor penghargaan ekstrinsik
extrinsic reward yang diperoleh dari lingkungannya. Penghargaan sosial ini berupa materi, finansial, dan piagam penghargaan. Yang kedua yaitu penghargaan psikis, psychic reward. Penghargaan psikis berkaitan dengan harga diri yaitu self esteem, kepuasan diri, self satisfaction, dan rasa bangga atas hasil yang dicapai. Penghargaan psikis yaitu merupakan penghargaan intrinsik, yaitu intrinsic rewards yang datang dari dalam diri seseorang, seperti pujian, sanjungan, dan ucapan selamat yang dirasakan pegawai sebagai bentuk untuk pengakuan terhadap dirinya sehingga mendatangkan kepuasan bagi diri sendiri. Selanjutnya yaitu sistem dan sistem pemberian penghargaan. Sistem reward yang baik dapat memotivasi orang serta memuaskan mereka sehingga dapat menumbuhkan komitmen terhadap organisasi. Reward yang berkurang baik justru sering gagal dalam memotivasi dan menumbuhkan semangat peningkatan produktivitas meskipun motivasi uang dan waktu yang sangat besar. Untuk sistem reward organisasi, dampak motivasi yang diinginkan sering tidak tercapai. Yaitu menurut Mahsun, yaitu pada tahun 2006 terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian reward atau penghargaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, goal congruence, yaitu kesesuaian tujuan. Setiap organisasi publik pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Maka dari itu, sedangkan setiap individunya dalam organisasi mempunyai tujuan individual yang sering tidak selaras dengan organisasi mempunyai tujuan individu yang sering tidak selaras dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, reward harus diciptakan sebagai jalan tengah agar tujuan organisasi dapat dicapai dan tanpa mengorbankan tujuan individual. Dan sebaliknya juga, yaitu tujuan individual dapat tercapai tanpa harus mengorbankan tujuan organisasi. Dan selanjutnya yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Dalam pengertian lainnya, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dan pencapaian tujuan berorganisasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kepemimpinan dapat agar pimpinan berperan dengan baik, antara lain yang pertama yaitu yang menjadi dasar utama dan efektivitas kepemimpinan bukan berpengangkatan dan penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan. B. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. C. Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca atau situasi. Yang D-nya, efektivitas kepemimpinan menurut kemahiran untuk membaca situasi. Yang D. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangannya. Dan yang ke-E-nya yaitu kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu temuan lapangan dan pembahasannya. Adapun hasil temuan yang dijumpai di lapangan yaitu nama guru yang diobservasi adalah Leni SPD SD, nama sekolahnya yaitu Sekolah Dasar Negeri 06 Marasakai, alamat sekolahnya yaitu Marasakai Indrapura Pesisir Selatan. Yang pertama, nomor 1 yang pertanyaannya, apakah sudah diterapkan mengenai pembicaraan penghargaan ataupun reward kepada peserta didik pada proses pembelajaran pada SD 06 Marasakai? Keterlaksananya iya. Dan selanjutnya keterangannya iya, di sekolah dasar negeri 06 Marasakai yang saya observasi telah menerapkan mengenai pemberian penghargaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pertanyaannya itu bagaimana cara pemberian penghargaan yang benar dan tepat terhadap usaha belajar peserta didik di SD negeri 06 Marasakai? Keterlaksanaannya yaitu iya. Cara pemberian penghargaan atau reward kepada apresiasi yang ditunjukkan secara umum maupun tidak langsung, seperti yang secara langsung memberikan tepuk tangan atau memberikan sesuatu yang memotivasikan peserta didik.
dan yang secara tidak langsung dapat memberikan penghargaan atau reward-nya atau berupa hasil evaluasi seperti lapor hasil belajar siswa. Yang selanjutnya pertanyaannya, apakah ada kendala terhadap pemberian penghargaan kepada peserta didik di SD Negeri 06 Muara Sakai? Keterangannya ya, yaitu di dalam keterangannya di dalam pemberian penghargaan tentunya ada kendala yang dialami. Yang pertama seperti kecemburuan yang dirasakan oleh peserta lainnya, dan sebagai seseorang guru harus bisa mengendalikan hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah di SD Negeri 09 Sakai telah melakukan penanaman jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi? Keterangannya yaitu ya. Keterangannya pada Sekolah Dasar Negeri 06 yang saya observasi telah melakukan penanaman jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara pembentukan atau penanaman jiwa kepemimpinan kepada peserta didik SD 06 Muara Sakai? Keterlaksananya yaitu ya. Keterangannya cara pendidik untuk membentukkan atau menanamkan jiwa kepemimpinan kepada peserta didik di SD 06 Muara Sakai yaitu membuat organisasi seperti organisasi UKS atau Pedacil atau kepramukaan maupun keagamaan dan melibatkan peserta didik tersebut ke dalam organisasinya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penanaman jiwa kepemimpinan kepada peserta didik? Keterlaksanaannya yaitu iya. Dan keterangannya yaitu tentu saja ada kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penanaman jiwa kepemimpinannya, yaitu kepada peserta didik kelebihannya seperti peserta didik akan mempunyai dan mampu dalam memimpin di dalam sebuah organisasi. Kekurangannya terhadap anak memiliki potensi yang berbeda. Oleh karena itu pendidik harus bisa melatih peserta didik dengan karakter yang berbeda namun tetap dapat menanamkan jiwa kepemimpinannya di dalam dirinya. Formal lampiran masalah dan penyesalannya adalah nama observer Jody Andrea dan nama sekolah yang dikunjungi yaitu Sekolah Dasar Negeri 06 Muara Sakai. Tema yang diobservasi adalah penghargaan dan peran kepemimpinan dalam pengembangan organisasi. Hal yang diobservasi yaitu yang pertama penghargaan yang diberikan kepada peserta didik, dan yang keduanya yaitu kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Nama guru yang diobservasi yaitu Leni SPD SD. Komponen yang diobservasi yaitu pertama sekolah dan yang kedua salah seorang guru. Permasalahannya itu yang pertama sebagian pendidik masih belum menerapkan pemberian penghargaan secara langsung kepada peserta didik. Yang keduanya pada Sekolah Dasar Negeri 06 Muara Sakai pendidik masih kurang di dalam mengimplementasikan penanaman jiwa kepemimpinan kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu akar permasalahannya agar permasalahannya terhadap pada kurangnya kepedulian pada pendidik terhadap pemberian penghargaan dan peran kepemimpinan terhadap pembentukan diri peserta didik. Rekomendasi langkah penyesuaiannya yaitu adalah dalam penyelesaian masalah ini yang diobservasikan berupa evaluasi para pendidik dan hal-hal yang dapat meningkatkan kepedulian guru terhadap pemberian penghargaan dan penanaman jiwa kepemimpinan dalam pengembangan organisasi pada SD Negeri 06 Muara Sakai. Selanjutnya yaitu pembahasan mewawancari guru yang bersangkutan. Observasi yang dilakukan dimulai pada tengah hari bertepatan pada SD Negeri 06 Muara Sakai yang bernama Ibu Leni SPD SD dengan tema penghargaan dan peran kepemimpinan dalam pengembangan organisasi dan permasalahannya, yaitu yang pertama masih kurangnya kesadaran guru-guru akan pentingnya memberikan penghargaan kepada siswa saat proses belajar mengajar. Dan selanjutnya yaitu kebanyakan para guru masih belum tahu cara memberikan penghargaan kepada peserta didik tanpa menurunkan minat belajar peserta didik lainnya. Dan guru yang selanjutnya guru masih belum menerapkan pembentukan atau penanaman jiwa kepemimpinan kepada peserta didik. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari observasi yang dilakukan dapat kita tarik kesimpulannya yaitu bahwa
Penghargaan adalah suatu bentuk imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok karena telah berperilaku baik, melakukan satu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Istilah reward yaitu berasal dari bahasa Inggris yang artinya yaitu hadiah, penghargaan atau imbalan. Setiap organisasi menggunakan berbagai reward atau imbalan atau menarik dan mempertahankan orang dan memotivasi mereka agar mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Besar kecilnya reward yang diberikan bergantung kepada banyak hal yang telah ditentukan oleh tingkat pencapaian yang diraih. Selain itu, bentuk reward ditentukan pula oleh jenisnya atau wujud pencapaian yang diraih serta kepada siswa tersebut diberikan. Pada observasi di Sekolah Dasar Negeri 06 Muara Sakai, saya menemukan bahwa pada sekolah yang saya observasi yaitu SD Negeri 06 Muara Sakai telah melakukan pemberian reward atau penghargaan kepada peserta didik. Pada sekolah yang saya observasi yaitu SDE Negeri 06 Muara Sakai, sebagian pendidik telah melakukan pemberian penghargaan berupa apresiasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga selanjutnya pada sekolah yang saya observasi yaitu SD Negeri 06 Muara Sakai, pendidik telah melakukan penanaman jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi. Yang selanjutnya yaitu saran. Penulis menyadari ada kekurangan hasil observasi, oleh sebab itu diharapkan kepada pembaca untuk dapat memberi kritik dan saran yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan hasil observasi ini. Akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerahkan diri secara memohon taufik dan hidayahnya. Semoga hasil observasi ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, itulah hasil observasi saya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.